Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, simbol persatuan, dan kebanggaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Aryana Putri dengan NIM 2302104020001. Bahasa dan sastra adalah cerminan jiwa sebuah bangsa. Bahasa menjadi media untuk menyampaikan gagasan, budaya, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di era globalisasi ini, tantangan yang dihadapi oleh bahasa dan sastra kita semakin kompleks. Teknologi dan budaya asing yang semakin mendominasi mengharuskan kita untuk lebih peduli dan aktif dalam menjaga keberlangsungan warisan yang berharga ini. Oleh karena itu, melalui pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami peran bahasa dan sastra serta bersama-sama mencari solusi untuk memastikan keberlangsungannya di tengah arus zaman. Tanpa berpanjang kata, mari kita mulai dengan memahami mengapa bahasa dan sastra memiliki arti yang begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gambiran, yang terhormat para guru dan para staf, pengajar, serta murid-murid yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema yang sangat penting dan relevan, yaitu keberlangsungan sastra dan bahasa Indonesia. Tema ini sangat erat kaitannya dengan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya sebagai bagian dari komunitas SMA Negeri 1 Gambiran yang terus berusaha menjaga nilai-nilai luhur kebudayaan. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, simbol persatuan, dan kebanggaan kita. Dalam sejarah panjang perjuangan bangsa, bahasa ini telah menjadi perekat yang menyatukan beragam suku, budaya, dan agama di seluruh Nusantara. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menjadi bukti nyata bahwa bahasa Indonesia telah dipilih sebagai bahasa pemersatuan yang membawa semangat kebangsaan. Namun, hari ini kita menghadapi tantangan besar. Globalisasi dan perkembangan teknologi membawa pengaruh yang tidak dapat kita hindari. Bahasa asing sering dianggap lebih modern, sedangkan bahasa Indonesia mulai kehilangan pesonanya di mata sebagian anak muda. Selain itu, karya sastra lokal semakin terpinggirkan oleh budaya populer dari luar negeri. Apakah kita akan membiarkan hal itu terus terjadi? Hadirin yang saya banggakan, sebagai pelajar SMA Negeri 1 Gambiran, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikan bahasa serta sastra Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk memastikan keberlangsungan warisan budaya ini. Yang pertama yaitu menumbuhkan kecintaan pada bahasa dan sastra sejak dini. Peran sekolah dan keluarga sangat penting dalam membangun cinta terhadap bahasa dan sastra. Di SMA Negeri 1 Gambiran, kita dapat memulainya dengan mengadakan kegiatan seperti lomba menulis puisi, cerpen, atau pidato dalam bahasa Indonesia. Dengan begitu,
kita tidak hanya belajar, tetapi juga mencintai bahasa kita. Yang kedua yaitu menggunakan teknologi secara positif. Di era digital ini, teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan sastra dan bahasa Indonesia. Kita bisa memanfaatkan media sosial, blog, atau aplikasi berbasis bahasa untuk membagikan karya sastra atau diskusi terkait sastra lokal. Bahkan, platform seperti YouTube atau podcast dapat digunakan untuk memperkenalkan keindahan sastra Indonesia kepada dunia. Yang ketiga yaitu menghidupkan karya sastra lokal sebagai siswa SMA Negeri 1 Gambiran. Mari kita jadikan karya sastra lokal sebagai bagian dari kegiatan belajar dan aktivitas sekolah. Kita bisa membaca novel-novel klasik Indonesia seperti karya Pramudia Ananta, Twir atau Khairil Anwar, serta mengadakan pementasan teater yang mengangkat cerita rakyat dari daerah kita. Yang keempat yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia harus terus berkembang untuk mampu bersaing dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengayaan kosakata, penerjemah istilah asing, serta penyusunan buku-buku ilmiah dalam bahasa Indonesia harus terus didorong. Kita sebagai generasi muda juga perlu membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam berbagai situasi, termasuk dalam karya tulis akademik, termasuk dalam karya sastra tulis akademik. Hadirin yang saya muliakan, sastra dan bahasa Indonesia adalah jiwa dari budaya kita. Melalui bahasa, kita dapat menyatukan bangsa ini. Melalui sastra, kita bisa merefleksikan nilai-nilai kehidupan, menggali kearifan lokal, dan menanamkan rasa kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai siswa SMA Negeri 1 Gambiran, mari kita jadikan sekolah ini sebagai pusat kegiatan yang mendukung keberlangsungan bahasa dan sastra Indonesia. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Gunakan bahasa Indonesia dengan bangga dalam percakapan sehari-hari, jadikan sastra Indonesia sebagai bacaan utama, dan ikut serta dalam berbagai kegiatan yang mendukung pelestarian budaya. Jangan biarkan warisan berharga ini pudar oleh arus globalisasi. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya utarakan dapat menjadi pengingat dan inspirasi bagi kita semua. Mari kita jadikan bahasa dan sastra Indonesia sebagai kebanggaan bersama, karena mereka adalah warisan yang harus terus hidup dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.